ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mukminatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Bono sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafirah, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun diarani swarga itu ya resiko. Misale wong ning swarga kok ora duwe dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet iku ya lucu. Dados niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Nggih niku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe ya guyu, dekne ya guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah niki ra aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampeyan nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet.
Niai model mubalek apa model dukun ruwet bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula nu seneng model wali. Model wali iku ora jelas tapi keramat. Ya terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate masae, mut diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Naji, Gus Subab mau diundang Kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mau pun diundang Syekh. Gus Naji ngundang Syekh. Tapi Pak Zam diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang mikirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejol. Dadi nek salah ya pantes wong jek Gus dereng Kiai. Tapi Gus itu kalah mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat mergo ya seruwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku laibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, ngadepi anak, ngadepi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut nopo ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi niku membiarkan Aisyah mergi puas saged menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top. Mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon ngadepi niku enteng tuh. Ora kok terus kualat ki nek ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat itu mboten ngefek pun ngene. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, aku ayune ngene piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nek di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyeneng bojo ya untuk ganjaran. Tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar buat apa? Biaya. Ya rodok jantungan sidik ngoten mawon, tapi kan buatan biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Tapi nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak orang arah utang. Saiki hikmahnya kendi, dineng mbek dirukuni.
Nak dirukuni diutangi dhuwit, nak dineng ya ora enak dineng tangga. Tapi hikmahe orang arah diutangi napa? Dhuwit. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk blonjo, orang arah ngajak ning mall. Nak rukun ngajak ning mall, ning bakso. Milah budi ya. Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip ku digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, mbah-mbah kula kiai itu dulu niku kula roh ngadepi donya iku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kula terangno. Wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum ning masjid ora dadi anak buah. Kowe ora ora rasane. Dangen-angen yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku. Dadi Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak wae, macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula iku, Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae dalil yang NU maksudnya ku. Ono ae dalile. Terus kula suwun mas-mas sing nikah sedanten sing pun mbah-mbah sing mun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena tek 3 hadis itu, 3 riwayat itu kula apalno pancen karena ini ilmiah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, halla bikron tudhikuha wa tudhikuka, halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo. Gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kula ape lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya ora apa-apa. Kula nggih mboten nate lunga mbek bojo juarang. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut, semua orang kan beda-beda. Kula gadah kenangan tentang solusi itu. Ini kula kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, "Sifli wajah Rasulillah", coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan niku sahabat. Haibatanlah wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Engko agak roh elek. Ngasline elek napa terus kata ketara. Jadi orang itu tidak harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak saged-sagede kula. Dawuhe Mbak Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga, wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dawuhe Mbah Mun, ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wa yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wa yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah Ta'ala. Jadi sekedar nikahul mukminah itu pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Wong potongane ora biasa tahajud. Mono dawuhe Mbah Mun nak crita niku riyen niku Nabi nak tahajud. Niku Sayyidah Aisyah itu turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuhe Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, ora ora iso sampe. Dawuhe Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarat tu hawa ya li hawahu.
Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayulah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mun urusan nahwu lah. Kalau mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal mun pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nek sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko ora roh anakku ora ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggere bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri niku wedi nak Nabi niku teng garwa liyane, wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi niku teng Baqi. Teng Baqi terus Nabi matur teng ahlu Baqi Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu, kangge bapak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane iku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng Baqi. Mulane dawuh Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ora ro eleke. Jadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi ku kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qadamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuh Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nah teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kathah dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana akhwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai pengen wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Terus tapi Nabi itu beda. Nabi niku sawise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem, carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Supaya kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah, eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoke semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati, omahku iku swargaku. Wong swarga kok tukaran, wong swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Sama sih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantika itu bapak sama Gus Mek.
Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama diganti Mantap, terus di era putra-putranya diganti Dzikrul Ghafilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gusme, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gusme. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Nah, itu karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajan sering bilang berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhul dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh kata itu. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wazina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu kemudian kita syukur litaslawu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru nikmat rabbikum. Ini penting saya aturkan karena
Saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya. Saya pernah di UI itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti baca sabqit tolab setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takmirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man shallal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunnah Rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran, dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang, kata saya. Kalau motong celana itu gampang, kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah.
Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayah bila ada tambahnya itu. itu. Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaedahnya itu malayudroku kullu layudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani, karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya juz 12, juz 13, tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8, tapi juz amma kadang nggak bisa, buat duha kadang nggak bisa. Ngimami tarawih kadang nggak bisa dia, karena dia usra kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya tuh tahlil jejer santrinya bapak itu, dia tahlil kulhu, ojo tahlil kulhu, itu juz 30, kayak apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis sapal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga agak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, terhadap tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang. Saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur itu. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Najih, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuhtamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuhtamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bi husnul khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang nggak baik ya. Tapi yang jelas nggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat. Santri sing beling belalah boyong, tapi jogeman boyong. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai pakai kriteria fikih tadi pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi, bukan karena emosi aksi reaksi itu tidak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka.
diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadzili, kamu kalau taat harus iklan, a'linu bi ta'atikum. Kalau taat harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa.